Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya saat ini? Semoga kita selalu diberikan tubuh yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kita akan belajar tentang Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Sebelum mendengarkan penjelasan yang akan diberikan, silakan membaca teks Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Kisah Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 memperlihatkan bahwa prasangka yang disampaikan oleh para imam kepala dan orang-orang Farisi sebagaimana tertulis dalam Matius 26 ayat 62 sampai 66 ternyata tidak terbukti. Usaha mereka untuk menempatkan para penjaga di kubur Yesus berakhir sia-sia dan hanya menyisakan ketakutan pada para penjaga. Ini menunjukkan bahwa cara-cara manusia untuk menghalangi perwujudan karya Allah tidak akan berhasil. Meskipun Injil Matius lebih ditujukan kepada pembaca Yahudi yang notabene memiliki pengaruh patriarki yang kuat, namun Matius lebih menonjolkan peran perempuan dalam kisah pertama kebangkitan tanpa menceritakan kehadiran Petrus dan murid-murid lainnya yang notabene adalah laki-laki. Mungkin Matius menyadari realitas peran penting perempuan yang memang menonjol dalam peristiwa kebangkitan Yesus, dan karena itu dia hanya ingin bercerita tentang peran perempuan ini di dalam kisah kebangkitan yang pertama tanpa membagi kisah para perempuan ini dengan para murid laki-laki. Inilah sisi feminis atau penghargaan kepada perempuan yang menonjol dari Injil Matius. Ada 3 kisah yang ingin ditonjolkan melalui Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10 ini. Yang pertama, kisah tentang kubur dibuka. Yang kedua, peneguhan para perempuan. Dan yang ketiga, pengutusan para perempuan. Matius tidak menunjukkan kebingungan perempuan soal siapa yang akan menggulingkan batu kubur seperti dalam Markus. Diskusi soal siapa yang akan menggulingkan batu kubur hanya memperlihatkan sosok perempuan yang lemah yang membutuhkan bantuan laki-laki yang bertenaga untuk menggulingkan batu kubur. Diskusi ini mungkin diabaikan karena Matius lebih ingin menonjolkan peran perempuan dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Sama seperti peristiwa kematian, kembali Matius menceritakan terjadinya gempa bumi yang dihubungkan dengan peristiwa kebangkitan Yesus, namun di sini menandai kehadiran malaikat Tuhan. Berbeda dari Markus, Matius langsung menyebut yang datang itu malaikat Tuhan yang turun dari langit. Kehadiran malaikat biasanya dihubungkan dengan teofani atau penampakan yang ilahi atau Tuhan. Penggambaran wajahnya yang bagaikan kilat dan pakaiannya yang putih merupakan simbol atau gambar dari yang bersifat ilahi itu. Hal ini juga mengingatkan kita pada peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Malaikat ini yang berperan dalam penggulingan batu kubur. Malaikat inilah yang berperan dalam penggulingan batu kubur. Ketimbang menunjukkan kebingungan perempuan tentang siapa yang akan menggulingkan batu kubur, Matius langsung menghadirkan malaikat Tuhan sebagai ekspresi kuasa ilahi yang berperan dalam membuka makam Yesus. Matius dengan sengaja ingin menunjukkan kuasa ilahi dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Penggambaran Matius tentang batu kubur yang diduduki oleh malaikat Tuhan dapat dikatakan menjadi bahasa simbol dari kuasa Allah atas maut. Jadi bukan hanya digulingkan, tetapi juga diduduki. Kubur itu tidak lagi berkuasa atas Yesus, tetapi sekarang Allah yang menyatakan kuasanya atas kubur itu sebagai simbol dari kematian dan ketidakberdayaan. Paulus membahasakannya dengan tepat dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dalam kisah yang kedua, kita melihat bahwa penjaga dibiarkan ketakutan. Para penjaga ini adalah bagian dari kuasa yang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus. Mereka dapat dikatakan merupakan bagian dari orang-orang yang tidak mengharapkan kebangkitan Yesus. Mereka bahkan dapat juga dikatakan sebagai bagian dari kuasa yang ingin menghalangi penyataan kuasa Allah. Malaikat tidak hadir untuk menolong orang-orang seperti ini, karena itu mereka dibiarkan tetap dalam ketakutannya. Berbeda dari para penjaga,
Matius tidak mengatakan sebelumnya bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain itu ketakutan. Namun sapaan malaikat memperlihatkan bahwa ada ketakutan dalam diri mereka. Mungkin mereka menjadi takut karena mereka melihat kubur itu sudah terbuka. Dan mungkin saja mereka sudah masuk ke dalam kubur itu, tetapi mereka tidak menemukan mayat Yesus. Untuk itu mereka harus dibebaskan pertama-tama dari ketakutan mereka, sehingga mereka bisa melihat peristiwa kebangkitan itu dengan baik dan selanjutnya diutus untuk meneruskan kabar kebangkitan tersebut. Bagaimana bisa diutus untuk memberitakan kabar kebangkitan kalau mereka sendiri belum percaya? Malaikat itu berusaha meyakinkan para perempuan itu bahwa Yesus sudah bangkit dengan meneguhkan atau membenarkan apa yang dikatakan Yesus sebelumnya terkait dengan kebangkitannya. Mungkin yang dimaksudkan di sini adalah perkataan Yesus di dalam Matius 16 ayat 21. Dan untuk menegaskan itu, malaikat mengajak mereka melihat kembali tempat mayat Yesus dibaringkan. Saya katakan melihat kembali karena mungkin sebagaimana yang tadi sudah dikatakan sebelumnya, para perempuan itu sudah melihat sebelumnya dan malaikat tahu apa yang mereka cari yang membuat mereka takut, yaitu mereka tidak menemukan tubuh Yesus di tempat dia dibaringkan. Tampaknya penulis Matius sadar bahwa perempuan, khususnya Maria Magdalena dan Maria yang lain, adalah pemberita pertama kebangkitan Yesus. Karena itu mandat untuk meneruskan berita kebangkitan itu pertama-tama diberikan kepada kedua perempuan ini dan bukan kepada ke-12 murid laki-laki itu. Penyebutan pertemuan kembali dengan Yesus yang bangkit di Galilea penting berhubungan dengan panggilan para murid. Mereka dipanggil pertama kali di Galilea. Ada banyak karya Yesus yang telah dilakukannya di Galilea. Itu berarti perjumpaan di Galilea dapat dimengerti sebagai ajakan untuk mengingat kembali panggilan para murid dan untuk mengingat kembali semua hal yang Yesus telah lakukan. Mengingat kembali panggilan bertujuan untuk membangun kembali tanggung jawab sebagai orang-orang yang sudah dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Yesus. Mengingat kembali semua karya Yesus dapat menolong para murid untuk melakukan tanggung jawab mereka dengan meneladani apa yang Yesus telah lakukan. Pada bagian ketiga dari kisah ini dikatakan bahwa para perempuan itu pergi dengan sukacita meskipun ada rasa takut dalam diri mereka. Rasa takut dan sukacita sering dipakai secara bersama untuk menggambarkan sebuah perasaan atau mengekspresikan bagaimana seseorang merespons misteri ilahi. Ketakutan itu menggambarkan keterbatasan untuk menjelaskan misteri karya ilahi itu, sedangkan sukacita mengekspresikan kebahagiaan karena karya ilahi itu menghadirkan kebaikan bagi manusia. Para perempuan itu tidak bisa menemukan jawaban yang utuh tentang peristiwa kebangkitan Yesus, tetapi mereka bersukacita karena Yesus Sang Guru itu sudah hidup kembali dan mereka akan bertemu dan akan ada bersama-sama kembali dengan Sang Guru mereka. Dalam ketakutan dan sukacita, Yesus hadir dan menyapa mereka dan mereka langsung mengenal Dia. Karena itu Matius mengatakan bahwa mereka ingin memeluk kakinya dan menyembahnya. Sapaan Yesus kepada mereka dapat dimengerti sebagai kelanjutan peneguhan kepercayaan mereka yang sebelumnya sudah dilakukan oleh malaikat. Mereka mungkin sukacita, tetapi mereka kan belum melihat Yesus. Jadi bisa jadi mereka masih memiliki ketakutan karena mereka belum memiliki keyakinan yang utuh karena belum bertemu dengan Yesus. Jadi Yesus hadir untuk memberikan keyakinan yang utuh dan meneguhkan keyakinan mereka itu karena mereka sudah berjumpa dengan Dia. Kedua perempuan ini langsung mengenal Yesus ketika Dia menyapa mereka. Itu berarti sapaan Yesus adalah sapaan yang akrab atau khas Yesus yang biasa dipakainya bersama-sama dengan para pengikutnya sehingga mereka tahu bahwa yang menyapa seperti itu pastilah Yesus. Tetapi ini juga menunjukkan kedekatan mereka dengan Yesus sehingga mereka langsung mengenalnya hanya melalui sapaannya. Matius tampaknya ingin memberikan pesan bahwa kedekatan dengan Allah akan membuat orang mampu mengenal kehadiran dan karya Allah dalam hidupnya dengan baik. Sedangkan orang yang hidupnya berjarak dengan Allah sudah pasti tidak bisa dengan segera melihat karya Allah dalam hidupnya, terutama di tengah ketakutan dan persoalan hidupnya. Para perempuan ini diutus untuk pertama-tama pergi kepada saudara-saudara Yesus dan meminta mereka pergi ke Galilea untuk bertemu dengan Yesus. Kalau perkataan Yesus dianggap sejajar dengan perkataan malaikat, maka para murid ini setelah peristiwa kebangkitan Yesus disapa Yesus sebagai saudaranya.
Tetapi bisa juga perkataan Yesus memiliki arti yang lebih luas dari yang dikatakan malaikat, yaitu saudara-saudara Yesus bukan hanya para murid. Tetapi saudara-saudara Yesus adalah orang-orang lain yang selalu ada bersama-sama dengan Yesus. Ini mengingatkan kita pada perkataan Yesus di dalam Matius 12 ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Dengan begitu, mandat Yesus lebih universal dibandingkan dengan mandat dari malaikat. Jadi apa relevansi yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, sekalipun kita sering berhadapan dengan karya Allah yang sulit untuk kita jelaskan dengan pikiran kita, tetapi tetaplah bersukacita menyambut karya Allah tersebut, karena karya Allah itu baik bagi hidup manusia dan ciptaannya yang lain. Pikiran manusia memang terbatas untuk mampu menjelaskan karya Allah itu dengan utuh. Dengan begitu, manusia tidak akan menyombongkan dirinya dan selalu menyadari bahwa ada banyak hal dalam hubungan dengan karya Allah dalam hidup ini yang tidak bisa dijelaskan manusia dengan mengandalkan pikirannya saja. Yang kedua, kita hanya bisa memiliki keyakinan yang utuh jika kita selalu berada dalam perjumpaan dengan Yesus. Menjauhkan diri dari Yesus akan membuat kita selalu hidup dalam keraguan dan juga keputusasaan di tengah berbagai persoalan hidup kita. Untuk itu, kenalilah dengan baik setiap karya Allah dalam hidup kita sebagai sebuah ekspresi keinginan untuk selalu berada dalam perjumpaan dengan Yesus. Konkretnya, selalu baca dan pahami firman-Nya dengan baik. Terima kasih untuk kesediaan belajar bersama dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10.